Menlu AS, gebrak meja, gertak balik Prabowo, makin memanas. AS mulai tebar This ancaman. calls for an immediate ceasefire and subsequent phases, leading to a real and lasting solution to the Palestine. Kabar mengejutkan, kembali datang dari kunjungan Prabowo di Timur Tengah. Menlu Amerika gebrak meja, tantang balik Prabowo, ancam buat RI hancur seperti Gaza jika serang Israel. Amerika Serikat serta kebanyakan negara barat, belum mengakui Palestina, sebagai negara lantaran mereka lebih mendukung Israel. Hal ini memang dikarenakan, dukungan barat masih pro dan condong pada barat. Kebanyakan negara barat, memandang hal ini sebagai bentuk perlawanan Israel. Namun hal ini dianggap sangat tidak masuk akal, apalagi mereka menyasar warga sipil, dalam agresinya. AS sampai saat ini belum mengakui kedaulatan Palestina karena memiliki hubungan yang erat dengan Israel. AS mempunyai kepentingan di Timur Tengah, dalam bidang ekonomi hingga politik. Untuk itu, AS berusaha untuk menjaga keamanan Israel, dari serangan negara lain. Bisa dibayangkan jika Israel rubuh, dan apabila Israel kalah, maka pengaruh AS akan seketika sirna, karena saat ini pengaruh besar AS, ditopang oleh Israel, meskipun Amerika menjalin kerjasama, dengan negara Timur Tengah lain, namun kemitraan paling penting AS adalah dengan Israel, negara yang dipimpin oleh Joe Biden. Ini akan sulit untuk menyebarkan pengaruhnya di Timur Tengah. Sementara itu pandangan AS dan Indonesia, terus berbeda, terutama perihal kemerdekaan Palestina. Sebagian di antaranya terpaksa mengungsi beberapa kali akibat perang, mencari perlindungan. Nasib mereka dibahas oleh para diplomat di New York, di mana pada Selasa, 20/2, Amerika Serikat, AS, kembali memveto resolusi PBB, yang didukung Arab yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza. Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansur menyebut tindakan tersebut gegabah dan berbahaya. Melindungi Israel, bahkan ketika negara itu melakukan kejahatan yang paling mengejutkan, telah membuat jutaan warga Palestina yang tidak bersalah, murka karena kengerian yang tak terbayangkan. Bukan Israel yang harus dilindungi dengan hak veto, tetapi anak-anak Palestina, perempuan dan laki-laki, yang harus dilindungi oleh mereka yang skeptis, memandang resolusi yang diajukan oleh AS itu sebagai taktik diplomatik, yang akan memperpanjang penderitaan warga Palestina. Israel telah memperingatkan bahwa, kecuali semua sandera yang ditahan oleh Hamas dibebaskan, namun konfirmasi sandera itu tak bisa dikonfirmasi, maka Israel akan melanjutkan serangan darat di Rafah. Setiap hari ada ancaman dan pernyataan, kami tidak tahu harus kemana, keluh Nihal Obeid, warga Palestina di Rafah. Namun, resolusi AS menunjukkan sikap keras Washington terhadap perilaku perang Israel, ujar Richard Gowan, Direktur International Crisis Group di PBB. Ini adalah pertama kalinya AS mengusulkan sebuah rancangan resolusi yang benar-benar mencakup beberapa kritik tersirat yang cukup keras terhadap tindakan Israel di Gaza dan situasi di tepi barat. Dan saya pikir pemerintahan Biden mungkin memberikan isyarat halus bahwa mereka akan terus melindungi Israel di PBB, namun kesabarannya ada batasnya. Katanya, veto ini kerap kali mengganjal rancangan resolusi gencatan senjata untuk kebaikan semua pihak. Dukung Israel. Hal ini memang dikarenakan, dukungan barat masih pro dan condong pada barat. Kebanyakan negara barat, memandang hal ini sebagai bentuk perlawanan Israel. Namun hal ini dianggap sangat tidak masuk akal, apalagi mereka menyasar warga sipil, dalam agresinya. AS sampai saat ini belum mengakui kedaulatan Palestina karena memiliki hubungan yang erat dengan Israel. AS mempunyai kepentingan di Timur Tengah, dalam bidang ekonomi hingga politik. Untuk itu, AS berusaha untuk menjaga keamanan Israel, dari serangan negara lain. Bisa dibayangkan jika Israel rubuh, dan apabila Israel kalah, maka pengaruh AS akan seketika sirna, karena saat ini pengaruh besar AS, ditopang oleh Israel, meskipun Amerika menjalin kerjasama, dengan negara Timur Tengah lain, namun kemitraan paling penting AS adalah dengan Israel, negara yang dipimpin oleh Joe Biden. Ini akan sulit untuk menyebarkan pengaruhnya di Timur Tengah. Sementara itu pandangan AS dan Indonesia, terus berbeda, terutama perihal kemerdekaan Palestina. Sebagian di antaranya terpaksa mengungsi beberapa kali akibat perang, mencari perlindungan. Nasib mereka dibahas oleh para diplomat di New York,
di mana pada Selasa, 20/2, Amerika Serikat, AS, kembali memveto resolusi PBB, yang didukung Arab yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza. Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansur menyebut tindakan tersebut gegabah dan berbahaya. Melindungi Israel, bahkan ketika negara itu melakukan kejahatan yang paling mengejutkan, telah membuat jutaan warga Palestina yang tidak bersalah, murka karena kengerian yang tak terbayangkan. Bukan Israel yang harus dilindungi dengan hak veto, tetapi anak-anak Palestina, perempuan dan laki-laki, yang harus dilindungi oleh mereka yang skeptis, memandang resolusi yang diajukan oleh AS itu sebagai taktik diplomatik, yang akan memperpanjang penderitaan warga Palestina. Israel telah memperingatkan bahwa, kecuali semua sandera yang ditahan oleh Hamas dibebaskan, namun konfirmasi sandera itu tak bisa dikonfirmasi, maka Israel akan melanjutkan serangan darat di Rafah. Setiap hari ada ancaman dan pernyataan, kami tidak tahu harus kemana, keluh Nihal Obeid, warga Palestina di Rafah. Namun, resolusi AS menunjukkan sikap keras Washington terhadap perilaku perang Israel, ujar Richard Gowan, Direktur International Crisis Group di PBB. Ini adalah pertama kalinya AS mengusulkan sebuah rancangan resolusi yang benar-benar mencakup beberapa kritik tersirat yang cukup keras terhadap tindakan Israel di Gaza dan situasi di tepi barat. Dan saya pikir pemerintahan Biden mungkin memberikan isyarat halus bahwa mereka akan terus melindungi Israel di PBB, namun kesabarannya ada batasnya. Katanya, veto ini kerap kali mengganjal rancangan resolusi gencatan senjata untuk kebaikan semua pihak.